Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Uyun dengan NIM 2225210053. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori peluang yang diampu oleh Bapak Dr. Syamsuri SSI MSI. Pada video ini saya membahas materi tentang peluang bersyarat. Di dalam pemodelan matematika, terkadang terjadi suatu kejadian yang akan terjadi apabila disebabkan penyebabnya terjadi. Akan tetapi, penyebabnya tersebut memiliki peluang tersendiri. Oleh karena itu, pembahasan peluang bersyarat berusaha untuk menjelaskan fenomena tersebut. Nah, yang pertama, ada peluang bersyarat. Dikatakan peluang bersyarat apabila peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B. Peluang bersyarat atau conditional probability dinyatakan dengan P, A dengan syarat B terjadi. Peluang A dengan syarat B terjadi. Nah, berdasarkan definisi 3.1, jika peluang B lebih dari 0, maka peluang terjadinya A jika diketahui B terjadi didefinisikan sebagai peluang A dengan syarat B terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Peluang A dengan syarat B terjadi juga sering diucapkan sebagai peluang A jika diketahui B atau peluang A dengan syarat B. Selanjutnya ada hukum penggandaan atau law of multiplication. Nah, dari hubungan peluang A dengan syarat B terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B, dan peluang B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi PA, kita peroleh peluang A irisan B sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A dengan syarat B, dan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A terjadi. Nah, kemudian rumus ini diperumum menjadi peluang A1 irisan A2 irisan A3 sama dengan peluang A dikali peluang A2 dengan syarat A1 dikali peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2. Yang ketiga ada hukum peluang total. Hukum peluang total atau law of total probability. Ketika kita menyelesaikan permasalahan peluang, terkadang tidak memungkinkan untuk menentukan secara langsung peluang dari suatu kejadian A. Akan tetapi hanya bisa menentukan peluang A dengan syarat B terjadi dan peluang A dengan syarat B komplement terjadi. Nah, untuk kasus seperti itu, kita bisa menggunakan teorema 3.3. Yang pertama itu misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih dari 0 dan peluang B komplement lebih dari 0. Maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa peluang A sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A dengan syarat B ditambah peluang B komplement dikali peluang A dengan syarat B komplement. Yang kedua, secara umum, jika B1, B2, sampai Bn merupakan partisi lepas dari S dengan peluang BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, 3, sampai N, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa sigma N dengan I sama dengan 1, peluang A dengan syarat B terjadi dikali peluang BI. Nah, syaratnya peluang BI lebih dari 0.
Selanjutnya ada kebebasan atau independence. Misalkan A dan B adalah kejadian dengan peluang A lebih dari 0 dan peluang B lebih dari 0. Nah, pada umumnya, terjadi atau tidaknya kejadian B akan mengubah peluang terjadinya kejadian A. Jika diketahui B terjadi, maka peluang terjadinya kejadian A akan berubah dari peluang A menjadi peluang A dengan syarat B. Terjadinya kejadian A akan berubah dari peluang A menjadi peluang A dengan syarat B terjadi. Namun untuk kasus tertentu, terjadinya B tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A, yaitu peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B terjadi. Nah, dalam kasus ini kita sebut kejadian A dan B adalah saling bebas. Berdasarkan definisi 3.2, A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Artinya peluang A dan peluang B-nya ini saling bebas. Secara umum, himpunan kejadian AI, himpunan I disebut saling bebas jika peluang irisan I himpunan J AI sama dengan Pi I anggota himpunan J AI untuk setiap himpunan bagian terhingga J dari I. Yang terakhir ada teorema Bayes. Misalkan BI, B2 sampai Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan. Jika peluang BI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, hingga N, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan peluang A lebih dari 0 dan untuk sembarang K dengan K sama dengan 1, 2, sampai N, berlaku peluang BK dengan syarat A terjadi sama dengan peluang A dengan syarat BK terjadi dikalikan dengan peluang BK dibagi sigma N dengan I sama dengan 1 peluang A dengan BI dengan syarat BI terjadi dikali peluang BI. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.